Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Ada beberapa hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang kelima hukum Avogadro. Nah, pada bagian ini yang akan kita bahas hanya dua, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau yang disebut juga dengan hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, massa zat sebelum reaksi berarti massa total reaktan, sedangkan massa zat setelah reaksi berarti massa total produk. Oke, jelas ya? Sekarang kita langsung ke contoh. Unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi 2 gram dan massa oksigen 16 gram, maka massa air yang dihasilkan adalah... Oke, kita buat dulu reaksinya. Hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air. Kemudian diketahui massa hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram dan massa oksigen 16 gram. Berarti kita tulis di sini 2 gram untuk hidrogen dan 16 gram untuk oksigen. Massa air yang dihasilkan adalah berarti massa airnya ditanya. Nah, ingat, sesuai dengan hukum kekekalan massa, massa zat sebelum reaksi atau massa reaktan itu sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa produk. Jadi, di sini reaktannya ada 2, yaitu hidrogen dan oksigen. Total massanya adalah 18 gram, berarti massa air adalah 18 gram. Jadi, sudah sesuai dengan hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum reaksi atau massa total reaktan sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa produk. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Serbuk logam magnesium yang massanya 6 gram tepat habis bereaksi dengan serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 14 gram. Massa serbuk belerang yang telah bereaksi adalah... Jadi, magnesium atau Mg direaksikan dengan belerang atau es menghasilkan magnesium sulfida atau MgS. Nah, diketahui logam magnesium yang bereaksi adalah 6 gram. Jadi kita tulis di sini 6 gram. Kemudian menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 14 gram. Berarti di sini ya, magnesium sulfidanya adalah 14 gram. Nah, massa serbuk belerang yang telah bereaksi adalah, jadi yang ditanya, massa belerang. Sesuai dengan hukum Lavoisier, massa zat sebelum reaksi atau massa total reaktan sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa total produk. Jadi, kalau di sini massa produknya adalah 14 gram, berarti massa zat sebelum reaksi atau massa total reaktan yang bereaksi itu juga harus 14. Magnesiumnya sudah 6 gram, berarti sisanya adalah belerang, yaitu 14 dikurang 6 atau sama dengan 8 gram. Oke, mudah dipahami ya. Tetapi ada yang harus diingat, hukum Lavoisier hanya berlaku jika massa reaktan atau zat sebelum reaksi semuanya bereaksi atau habis bereaksi. Nah, untuk mengetahui massa reaktan atau massa zat sebelum reaksi itu bereaksi semua, itu bisa dilihat dari soalnya ya. Contoh untuk soal nomor 2, di sini disebutkan bahwa logam magnesium yang massanya 6 gram tepat habis bereaksi. Berarti 6 gram ini habis bereaksi atau bereaksi semua. Kemudian yang 8 gram ini juga habis bereaksi atau telah bereaksi. Sehingga magnesium sulfida yang dihasilkan, yaitu sebanyak 14 gram ini, adalah sama dengan massa reaktan atau massa zat sebelum reaksi, yaitu 6 ditambah 8 atau sama dengan 14 gram. Jelas ya? Begitupun juga dengan soal sebelumnya tadi. Di soal ini diketahui massa hidrogen yang bereaksi 2 gram dan massa oksigen 16 gram.
Berarti 2 gram dan 16 gram ini semuanya bereaksi atau habis bereaksi. Makanya, soal ini sesuai dengan hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi, yaitu 18 gram, sama dengan massa zat setelah reaksi, yaitu 18 gram. Lalu, bagaimana jika reaktan tidak semuanya bereaksi atau tidak habis bereaksi? Nah, ini akan dijelaskan di hukum yang kedua ya, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Misal, diperoleh data percobaan reaksi hidrogen dan oksigen yang menghasilkan air. Pada percobaan pertama, misal hidrogen yang direaksikan adalah 2 gram dan oksigen yang direaksikan adalah 16 gram. Ternyata diperoleh air sebanyak 18 gram. Nah, perhatikan, massa zat sebelum reaksi dengan massa zat setelah reaksi atau massa produknya sama, yaitu 18. Berarti hidrogen yang sebanyak 2 gram ini dan oksigen yang sebanyak 16 gram ini semuanya habis bereaksi. Artinya, di dalam air ada 2 gram hidrogen dan ada 16 gram oksigen. Jadi, perbandingan unsur hidrogen dengan unsur oksigen di dalam air adalah 2:16. Kalau kita sederhanakan, jadinya adalah 1:8. Oke, paham ya? Nah, ini kita misalkan adalah hasil percobaan yang pertama. Dan semua zat yang direaksikan bereaksi atau habis ya. Kita simbolkan dengan B. Lanjut, misal pada percobaan yang kedua, hidrogen yang direaksikan adalah sebanyak 3 gram dan oksigen yang direaksikan adalah sebanyak 24 gram. Ternyata air yang dihasilkan adalah 27 gram. Nah, perhatikan lagi, massa zat sebelum reaksi adalah totalnya 3 ditambah 24 atau sama dengan 27. Kemudian massa zat setelah reaksi juga 27. Artinya massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama atau sesuai dengan hukum Lavoisier ya. Nah, artinya massa zat sebelum reaksi ini yang diketahui 3 gram dan 24 gram ini habis bereaksi atau semuanya bereaksi. Jadi, 27 gram air yang diperoleh itu terdiri dari 3 gram hidrogen dan 24 gram oksigen. Sehingga, jika kita buat perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen adalah 3:24 dan jika kita sederhanakan jadinya juga 1:8. Jadi pada percobaan kedua kita juga memperoleh perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yaitu 1:8. Dengan catatan massa hidrogen dan massa oksigen yang direaksikan semuanya bereaksi atau habis bereaksi. Jadi di sini kita tulis B juga ya. Nah, karena perbandingannya sama, berarti hasil percobaannya ini menunjukkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yaitu perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen di dalam air adalah tertentu dan tetap, yaitu 1:8. Untuk lebih jelasnya, kita misalkan lagi, pada percobaan ketiga, hidrogen yang direaksikan adalah 4 gram, dan oksigen yang direaksikan adalah 40 gram. Ternyata, air yang terbentuk atau dihasilkan adalah 36 gram. Nah, perhatikan, massa zat sebelum reaksi ternyata tidak sama dengan massa zat setelah reaksi. Massa zat sebelum reaksi totalnya adalah 44 gram, sedangkan setelah reaksi totalnya adalah 36 gram. Artinya, reaktan yang direaksikan ada yang bersisa atau tidak habis bereaksi. Jadi, kita buat di sini bukan bereaksi ya, tapi mula-mula atau M. Lalu berapa massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi? Massa hidrogen dan massa oksigen yang bereaksi atau yang menyusun suatu H2O sesuai dengan hukum perbandingan tetap, maka massa hidrogen dan massa oksigen yang menyusun H2O atau air harus 1:8. Jadi misal nih, kalau hidrogen yang bereaksi adalah 4, maka oksigen yang bereaksi harusnya adalah 32 gram. Bukan 40 gram. Nah, sebaliknya, jika oksigen yang bereaksi adalah 40 gram, berarti hidrogennya harus 5 gram agar perbandingannya 1:8.
Nah, karena di sini yang dihasilkan 36 gram, kecil dari 40 gram, berarti tidak mungkin oksigennya habis bereaksi. Nah, berarti kita anggap yang habis bereaksi adalah si hidrogen, yaitu sebanyak 4 gram. Oke, kalau hidrogen bereaksi atau habis sebanyak 4 gram, maka oksigennya yang habis bereaksi adalah 8/1 dikali 4. Atau sama dengan 32 gram. Oke, jelas ya? Jadi pada percobaan 3, perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen yang menyusun H2O juga tetap, yaitu 1/8. Jadi, dengan menggunakan hukum Prost, kita dapat menghitung berapa gram suatu unsur yang diperlukan untuk membuat suatu senyawa dengan massa tertentu. Sebaliknya, kita juga bisa menghitung berapa gram massa suatu unsur yang terdapat dalam suatu senyawa tertentu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3/8. Pertanyaan yang A, berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? B, jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, adakah unsur yang bersisa? Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? C, berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan untuk membentuk 22 gram senyawa karbon dioksida? Oke, kita jawab pertanyaan yang A dulu. Karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Diketahui, perbandingan massa karbon dan massa oksigen adalah 3/8. Kemudian diketahui massa oksigen adalah 24 gram. Jadi kita tulis di sini 24 gram. Dan yang ditanya adalah massa karbon yang bereaksi dengan oksigen. Berarti di sini kita tulis B ya, atau bereaksi. Jadi 24 gram ini adalah massa oksigen yang habis bereaksi, dan sekarang kita akan mencari massa karbon yang habis bereaksi. Nah, untuk mencari massa karbon, berarti kita sesuaikan dengan perbandingannya. Jadi, massa karbonnya sama dengan 3/8 dikali dengan 24 gram. Atau sama dengan 9 gram. Jadi, massa karbon yang bereaksi dengan 24 gram oksigen adalah 9 gram. Oke, sudah sesuai ya dengan perbandingan yang sudah diketahui, yaitu 3/8. Nah, misal massa karbon dioksidanya juga ditanya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 9 ditambah 24 atau sama dengan 33 gram. Oke. Kenapa langsung kita jumlahkan? Karena di sini 9 sama 24-nya sudah sesuai dengan perbandingan, yaitu 3/8. Artinya, keduanya ini, si karbon dan si oksigen, sudah habis bereaksi. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang B. Jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, adakah unsur yang bersisa? Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Oke, tadi diketahui massa karbon banding massa oksigen adalah 3/8. Kemudian diketahui karbon 6 gram, oksigen 12 gram. Adakah unsur yang bersisa? Berarti 6 gram dan 12 gram ini belum tentu habis bereaksi. Jadi kita buat di sini datanya adalah M atau mula-mula, yaitu karbon sebanyak 6 gram dan oksigen sebanyak 12 gram. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan apakah karbon dan oksigen ini habis bereaksi atau tidak? Jadi caranya adalah kita buat perbandingannya. Apabila sesuai dengan perbandingan yang sudah ditentukan atau diketahui di soal, berarti mereka habis bereaksi. Tapi kalau tidak sesuai, berarti ada yang sisa. Nah, perbandingan karbon dan oksigen dari 6 gram dan 12 gram ini adalah 1/2. Berarti tidak sesuai ya. Jadi ada unsur yang bersisa. Nah, untuk menentukan massa unsur yang habis dan unsur yang bersisa, caranya adalah masing-masing massa kita bagi dengan angka pembandingnya. Jadi untuk karbon berarti 6/3, untuk oksigen berarti 12/8. Kemudian kita bandingkan, yang nilainya lebih kecil berarti habis bereaksi. Sebaliknya, yang nilainya lebih besar berarti bersisa.
Jadi, di sini kita lihat 6/3 dibanding 12/8 itu lebih besar 6/3. Berarti 12/8-nya atau si oksigennya habis bereaksi. Jadi, kita tulis di sini B atau bereaksi, oksigen yaitu sebanyak 12 gram. Karena dia habis bereaksi ya. Oke, jadi perbandingan ini kita buat hanya untuk menentukan siapa yang habis bereaksi ya. Angkanya tidak kita ambil atau tidak kita masukkan ke sini. Lanjut, sekarang kita akan mencari massa karbon yang bereaksi. Nah, massa karbon yang bereaksi harus sesuai dengan perbandingan yang sudah ditentukan, yaitu 3/8. Jadi, massa karbon yang bereaksi adalah 3/8 dikali dengan massa oksigen yang bereaksi, yaitu sebanyak 12. 3/8 dikali 12 sama dengan 4,5 gram. Oke, kita jawab dulu yang pertama, adakah unsur yang bersisa? Kita buat di sini S ya, atau sisa. Oke, unsur yang bersisa ada yaitu karbon. Sisanya sebanyak 6 gram dikurang 4,5 gram atau sama dengan 1,5 gram. Nah, oksigen ada sisa? Tidak, oksigen habis bereaksi, berarti di sini tidak ada. Lanjut pertanyaan berikutnya. Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Nah, gampang ya. Tinggal kita jumlahkan massa karbon dan oksigen yang habis bereaksi, yaitu 4,5 ditambah dengan 12, atau sama dengan 16,5 gram. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan yang C. Berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan untuk membentuk 22 gram senyawa karbon dioksida? Tadi sudah diketahui ya, perbandingan massa karbon dan massa oksigen adalah 3/8. Kemudian diketahui juga, massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 22 gram. Jadi kita tulis di sini 22 gram. Yang ditanya adalah massa karbon dan massa oksigen yang bereaksi. Untuk memperoleh massa karbon dan massa oksigen yang perbandingannya 3/8, caranya adalah kita buat dulu angka pembanding untuk karbon dioksida. Jadi kalau karbonnya 3, oksigennya 8, berarti perbandingan karbon dioksidanya adalah 11. Nah, berarti untuk mencari massa karbon, jadinya 3/11 dikali dengan 22 gram. Atau sama dengan 6 gram. Kemudian untuk mencari massa oksigen, berarti 8/11 dikali 22 gram atau sama dengan 16 gram. Oke, jelas ya? Berarti 22 gram karbon dioksida itu terbentuk dari 6 gram karbon dan 16 gram oksigen. Oke, sekarang kita lanjut menentukan perbandingan massa unsur dalam senyawa. Selain dari hasil percobaan, perbandingan massa unsur dalam senyawa dapat ditentukan berdasarkan massa atom relatif atau AR unsur tersebut. Misal dalam senyawa AMBN, maka perbandingan massa unsur A banding massa unsur B sama dengan M dikali ARA banding N dikali ARB. M dan N ini adalah indeks ya, atau angka yang menunjukkan jumlah atom dari masing-masing unsur. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Berapa perbandingan massa H dan O dalam H2O? Diketahui ARH sama dengan 1 dan ARO sama dengan 16. Oke, kita cari sesuai dengan rumus ini ya. Jadi, massa H banding massa O sama dengan indeks atau jumlah atomnya si H yaitu 2 dikali dengan ARH yaitu 1 banding jumlah atomnya si O atau indeksnya O yaitu 1 dikali dengan AR-nya si O yaitu 16. Oke, berarti sama dengan 2 dikali 1, 2 banding 1 dikali 16 atau sama dengan 16. Kita sederhanakan perbandingannya, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 banding 16 dibagi 2, 8. Jadi perbandingan H dan O dalam H2O adalah 1/8. Oke, kita coba lagi contoh yang kedua. Berapa perbandingan massa C dan massa O dalam senyawa CO2? Caranya sama ya, langsung saja massa C banding massa O sama dengan
Indeks atau jumlah atom C yaitu 1 dikali dengan AR-nya C yaitu 12 banding jumlah atom O yaitu 2 dikali dengan AR-nya yaitu 16 sama dengan 1 dikali 12 adalah 12 banding 2 dikali 16 adalah 32. Nah, ini kita kecilkan atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 adalah 3, 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi, perbandingan massa C dan massa O dalam senyawa CO2 adalah 3:8. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.